Hai Hai teman-teman, teman-teman. perkenalkan saya Yubel Sitompul. Saya Fiona Batubara. Pada kesempatan kali ini kita akan berbagi tentang bagaimana menjalani status sebagai pasien positif COVID-19. Yes, dan sebelum kami memulainya, kami ingin merendahkan diri, mengucapkan syukur kepada Tuhan Yesus Kristus yang sudah menjaga kami, yang sudah memberikan kami kesehatan, Dan juga memberikan kita kesembuhan hingga pada hari ini. Dan kita juga berterima kasih kepada seluruh keluarga besar, teman-teman yang senantiasa memberikan perhatian dan cinta kasihnya kepada kita. dan juga kami berterima kasih kepada kantor kami masing-masing. Saya bekerja di PT Pelabuhan Indonesia 1 Persero. Dan saya juga berterima kasih kepada keluarga besar PT Pelabuhan Persero, Unit Induk Pembangunan Pembangkit Sumatera yang telah mendukung. Dari awal kami dinyatakan positif sampai kami dinyatakan negatif, mereka semua memberi dukungan kepada kami dalam bentuk apapun. Di video kami kali ini kami akan menjelaskan mulai dari kronologis kami dari awal hingga kami sembuh ya. Kalau ditanya riwayat COVID-nya dari mana, kenanya di mana, apakah melakukan perjalanan dinas ke luar negeri, keluar kota, atau mungkin terpapar dengan orang yang COVID-19. Nah, di sini nih, ketika kita memang selalu mencari tahu dari mana kenanya, kok bisa kena, kenapa harus kami yang kena, semakin kita mencari tahu, dan di situ ternyata menguras energi kita, itu menguras pikiran kita yang membuat kita jadi stres gitu loh. Awalnya memang kita seperti itu, kenapa harus kita yang kena gitu. Tetapi kan kami tidak mau fokus ke situ karena di awal-awalnya itu kita tidak menyangka kalau ini COVID ya. Dari gejala-gejala awal yang kita rasakan, kita sama sekali tidak pernah berpikiran bahwa kita kena COVID gitu. Gejala-gejalanya yang kita rasakan itu ya mungkin tanggal 22 istriku sudah mulai demam gitu. Iya, saya sudah mulai demam dan batuk berdahak. Ya, kalau saya sih tanggal 23 itu saya masih masuk kantor. Dan saya tidak merasakan apapun pada saat itu. Tetapi setelah saya pulang kantor, disitulah mulai meriang. Dan pada saat sampai di rumah, badannya pegal sekali gitu. Terus hari besoknya itu karena kita sudah nggak tahan, rasanya tuh di punggung belakang, persendian itu semua sudah sangat berat. Dan kita pakai termo, ternyata sudah 38,5 dan saya 39,5 gitu. Iya. Dan pada siang harinya tanggal 24 kita memutuskan untuk berobat ke salah satu rumah sakit di Kota Medan dan kita ke sana. Pada saat kita di sana itu ternyata sudah ada protokol untuk penanganan COVID. Nah, kita diarahkan ke sana. Terus kita langsung dites, urin, tes darah sama ronsen. Dan hasilnya normal gitu loh. Iya, tidak mengarah ke COVID pada waktu itu. Iya, akhirnya kami pulang tapi dengan status ODP. Tapi kita lega. Ternyata memang bukan Demam COVID, biasa. memang biasa gitu kan. Ya udah kita pulang. Keesokan harinya demamnya kok nggak turun-turun gitu. Biasanya kan kalau kita merasakan demam, batuk itu, kalau ketika kita minum obat 1 kali 2 kali langsung terasa efeknya ada berkurang gitu. Tapi besoknya itu kok kayaknya masih demam, masih 39,5 gitu kan. Sampai Papito itu nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Iya, Dia saya nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Dan lemas gitu. Nah, yang pada tanggal 26-nya itu kami itu masih batuk ya Pak ya, masih batuk, masih demam juga. Dan pada tanggal 26 itu malam tiba-tiba Papito itu masuk ke kamar, saya di kamar bersama anak saya. Terus dia itu sesak nafas. Aduh, aku sesak nafas katanya. Lalu aku bingung, loh, kenapa sesak nafas? Terus dia susah bernafas, sangat susah bernafas. Di situ saya sudah mulai menangis, di mana saya harus menggendong anak saya dan saya harus memikirkan suami saya kenapa seperti ini gitu kan. Jadi saya terbawa suasana, lalu saya telepon kakak ipar saya telepon sama orang tua saya telepon semuanya, saya bilang ini bang, suami saya udah sesak nafas ini aku harus gimana, aku harus apa gitu. Dan saya kan khawatir, saya cuma sendiri di rumah ya bersama anak saya dan yang jaga anak saya, dan itu kami bekerja sama. Di situ saya berdoa sama Tuhan. Saya bilang ke Pap itu, Pap,
ingat Tuhan, panggil Tuhan. Anak kita masih kecil, berjuang Pak, berjuang. Disitu dia benar-benar sesak dan katanya itu panas, dia bilang kayak gitu. Saya merasakan panas di dada Dia gitu itu ya. bilang, aku kan bingung, terus aku masih sambil telepon keluarga aku semuanya, aduh doakan, tolong doakan. Dan dia itu sambil sesak nafas, sempatnya bilang gini, Dek, telepon mama, aku mau minta didoakan. Dia sampai minta mau didoakan sama Inang, sama mertuaku. Aku langsung mikir, loh emang kenapa mau didoakan? Papi masih sehat, harus sembuh, harus berjuang. Tapi aku sambil telepon, aku video call, aku bilang, Inang tolong doakan abang lagi sakit, dia lagi sesak. Di situ kami berdoa, dan di situ kami berdoa, Inang mimpin doa, dan setelah berdoa itu, dan saya itu bingung, kayak mana dia itu masih sesak. Lalu saya telepon adik saya suruh datang secepatnya, tolong datang kemari, abang lagi udah sesak nafas ini, udah nggak bisa bernafas lagi gitu kan, sudah susah, tolong bawa kami ke rumah sakit. Nah akhirnya adikku juga datang. Nah di situ ada satu momen tuh tiba-tiba Papito itu benar-benar tegang dan dia itu nggak bisa bersuara, tapi air matanya keluar. Nah di situ pecah tangisku, dan dimana aku memang benar-benar, aduh, emang harus meninggal ya kalau kena COVID ya, emang semua yang kena COVID ini meninggal ya gitu. Sampai aku benar-benar, aduh Tuhan bagaimana. Aku sambil bisik ke telinganya, Papi ingat Tuhan, kita punya Tobias masih kecil, dia butuh papinya. Tolong Papi, tolong berjuang, berdoa. Sambil aku berdoa, sambil kami kusutin karena badannya itu kemarin dingin. Lalu aku telepon adik aku marah-marah juga, kalian di mana? Kok lama kali? Ini udah nggak bisa bergerak lagi, dia tegang gitu. Iya kak, kami udah mau sampai kayak gitu. Nah di situ, di saat adik aku sampai, rupanya mereka pesan oksigen kecil juga melalui GoShop katanya. Jadi mereka sampai berbarengan gitu, lihat suamiku masih tegang, langsung dikasih oksigen. Nah disitulah dia mulai lega, dan disitu dia mulai bernafas. Disitu saya langsung berdoa, Tuhan terima kasih kami masih diberi kesempatan untuk hidup, terima kasih Tuhan. Jadi itu satu momen kritis yang benar-benar aku nggak akan bisa lupakan, dan benar-benar aku merasa diuji. Dan aku ngerasa luar biasa, Tuhan luar biasa masih kasih kami kesempatan. Dan setelah itu kami berdoa, kami bernyanyi, kami mengucap syukur kepada Tuhan. Itu ceritanya. Dan pada waktu itu memang saya tidak merasakan, hampir kayak tidak sadarkan diri ya pada waktu itu ya. Saya juga nggak tahu apa yang terjadi, cuman saya hanya ingat waktu itu ya, saya ingat Tuhan gitu. Saya panggil Tuhan pada waktu itu. Ya, saya masih pengen sembuh apapun ini gitu loh. Karena waktu itu memang saya tetap kepikiran bahwa saya tidak kena COVID. Masih berpikiran begitu, saya tidak kena COVID gitu. Yeah. Ini hanya sesak biasa gitu kan pada waktu itu. Nah, karena kejadian sesak itu, akhirnya pada tanggal 28 kami disarankan untuk melakukan tes swab test. Ya karena walaupun kami nggak tahu hasilnya apa, yang penting kami biar lega aja gitu. Iya, karena dari beberapa tanda-tandanya, demam, batuk, sama sesak itu kan sudah mengarah ke COVID, walaupun kita tidak yakin kalau kita kena COVID. Dan satu tanda-tanda yang memang kita rasakan, sama-sama kita rasakan juga, kita kehilangan indera perasa sama indera penciuman. Iya, kita nggak bisa merasakan kayak makanan. Dinolkan gitu. Iya. Tetapi apapun ceritanya, kita tetap harus memasukkan makanan gitu. Kita tidak peduli ada rasa apa tidak gitu pada waktu itu. Nah, ya singkat ceritanya tanggal 28 memang kita dilakukan swab test, dan setelah itu sih kita udah nggak ngerasakan sesak lagi, demam juga sudah enggak, demam berkurang, batuk juga sudah mulai sembuh, dan udah biasa, udah kembali normal. Kami merasa, oh yaudah berarti kita nggak kena COVID ya, berarti kita sudah sehat ya, karena udah nggak ada tanda-tanda lagi. Ternyata di tanggal 4 April itu hasil swab test kita keluar, dan kita sangat terkejut mendengar hasilnya itu bahwa ya kita dua itu positif. Dan ketika kita mendengar itu, kita terdiam dan ada sedikit kesal gitu kan, kenapa harus aku gitu. Awalnya seperti itu, terus kita sedikit panik, terus ini gimana, anak kita kan masih kecil
hal yang paling menakutkan kita adalah Tobias. Bagaimana anak yang masih berumur di bawah 2 tahun selama ini tinggal dengan kita, tidur bersama kita, dan masih ASI juga. Dan masih ASI juga. Terus pada waktu itu kan kita kebingungan ketika dia mengalami kesakitan atau mungkin dia pernah mengalami gejala seperti yang kita rasakan, tapi dia tidak bisa ngomongkan itu gitu. Itu yang paling kita buat terpukul gitu. Terus ini gimana ya Tuhan? Gini juga, ketika saya marah terus, saya kesal gitu, terus solusinya apa? Ya kan? Yang ada kita makin stres gitu. Dan pada waktu itu memang saya selalu bilang sama istri, ya sudahlah, toh juga yang kena COVID itu bukan cuma kita, ada banyak saudara-saudara kita yang kena COVID. Dan satu yang pasti memang yang menjadi doanya kita pada waktu itu, ya terima kasih Tuhan, Tuhan telah mengizinkan kami kena COVID pada saat ini. Dan segala sesuatu yang terjadi dalam hidup dan kehidupan kami itu adalah seizin dan sesuai dengan rencana Tuhan. Itu sih satu yang menguatkan kami. Penerimaan gitu. Penerimaan. Iya. Dan dari awal itu saya selalu bilang juga sama istri, percaya saja, jangan takut gitu loh. Karena ketika kita mengalami itu, kita masih punya pengharapan kepada Tuhan, kita akan pasti disembuhkan. Dan tetapi kadang istri masih susah menerima gitu pada waktu itu memang. Dia kadang masih menangis, kadang masih biasa lah memang. Dia memikirkan Tobias pada waktu itu. Pada waktu itu kita disarankan oleh Dinas Kesehatan untuk isolasi mandiri dan karena nggak ada gejala lagi. Iya, dan untuk cerai ASI sama Tobias pada waktu itu. Lah, dari awal kita sudah sepakat bahwa Tobias ini harus ASI sampai umur 2 tahun. Nah, disinilah dilemanya kita pada waktu itu ya. Ini gimana? Tapi ya kita juga harus memutuskan yang terbaik buat Tobias ya. Kita memilih bahwa pada saat ini kita akan mencoba mengkomunikasikan kepada Tobias bahwa untuk kondisi ini ASInya cukup gitu ya. Ya. Dan tidak butuh waktu yang lama pada waktu itu ya, cukup 5 hari ya. Hari kelima dia sudah berhasil tidak minta ASI lagi pada waktu itu. Dan yang kami lihat memang Tuhan itu luar biasa buat kami, terutama untuk Tobias. Tobias itu setiap hari selalu aktif, selalu ceria gitu, nggak pernah merasa lemas gitu dan segala macam gitu ya. Puji Tuhan lah itu. Nah, setelah kita positif, ya kita biasa melakukan aktivitas harian di rumah karena kita juga kan WFH di rumah ya. Kita ya bekerja di rumah, terus di samping itu juga kita punya waktu yang banyak untuk mengurus diri sendiri. Misalnya ya kita lebih banyak merenung, kita lebih banyak berdoa, ya kita lebih banyak berhubungan dengan keluarga melalui video call, telepon, WA. Terus kita juga punya waktu untuk olahraga ringan di rumah, untuk masak. Ya mungkin kita bernyanyi kali ya, bermain dengan anak gitu kan. Iya, dan setelah tahu kami positif itu, kami juga minta tolong agar anak kami di swab atau di rapid. Iya. Dan mereka juga akhirnya rapid, Tobias dan yang jagain itu rapid pertama, dan puji Tuhan itu negatif. Ya, kita sedikit lega lah pada waktu itu ya. Nah, swab kedua itu tanggal 15 April. Karena kita menunggu ya, posisinya menunggu. Kita di swab lagi tanggal 15 April dan hasilnya keluar di tanggal 27 April. Di mana hasilnya saya positif dan suami saya negatif ya, gitu. Di situ saya benar-benar merasa hancur. Kok bisa sih dia negatif atau positif? Yang kami lakukan sama, yang kami makan sama. Lagi-lagi aku nangis. Kalau saya tanya dokter sih katanya gini, ya mungkin di saat itu kan saya cerai ASI. Nah saat cerai ASI itu kan saya imun saya juga turun kan, karena kita tahu kalau cerai ASI itu pasti si mamanya itu ada demam, dan saya itu kan ada demam karena cerai ASI. Ya. Nah kata dokter mungkin karena itu tenang aja, jadi semua itu bakal negatif kok, jadi nggak usah takut gitu, dan kita tetap disemangatin dan nggak perlu takut. Gitu. Tapi yang terjadi pada waktu itu dia sangat-sangat down juga. Disitulah fungsinya kita sebagai suami atau sebagai istri sekalipun,
saling mendukung. Ketika istri kita down, kita harus tetap memberikan semangat bahwa memang ya ini kita sama-sama bisa kita atasi bersama-sama. Ayo semangat lagi, kita pasti bisa sembuh gitu. Dan karena saya masih positif, saya itu minta lagi anak saya itu harus di rapid atau di swab lagi gitu kan. Karena saya kan masih takut loh, kami masih bersama ini gitu. Nah akhirnya anak saya juga di rapid, anak dan yang jagain itu tetap di rapid, dan puji Tuhan juga hasilnya keduanya masih negatif ya. Gitu. Benar-benar luar biasa imun yang diberikan Tuhan untuk Tobias dan yang Tobias. Iya. Dan karena persyaratannya itu kan harus 2 kali negatif baru boleh dinyatakan sembuh. Nah, kita tetap masih menunggu kapan akan dilakukan swab yang ketiga. Oh iya, setelah saya tahu swab kedua positif itu, saya itu ngotot, saya itu harus di ronsen ulang. Nah, keesokan harinya itu saya langsung minta ronsen dan ronsen atau CT scan ya Pak ya, kemarin CT scan, dikasih CT scan, dan ternyata puji Tuhan hasilnya itu semuanya bagus. Dokter parunya bilang ini enggak, maksudnya gini, COVID-nya itu enggak ke paru-paru. Ya ibu tenang, ibu ini kabar bahagia buat ibu. Saya tanya, saya harus makan obat apa dok? Dokternya bilang enggak perlu obat karena ibu sudah pasti negatif kalau hasil tesnya, kalau ibu tes lagi, dan itu benar-benar menenangkan saya gitu. Dan setelah itu kami swab yang ketiga tanggal 28 April. Dan hasilnya itu tanggal 11 Mei, di mana saya sudah negatif dan saya dan suami saya positif lagi gitu. Nah, mungkin ini yang menjadi banyak pertanyaan bagi teman-teman. Loh, kok bisa lagi? Sudah negatif. Yang ketiga kok positif? Kok positif gitu. Nah, kalau teman-teman tanya saya juga nggak bisa jawab itu apa-apa gitu. Iya. Kenapa saya bisa positif lagi? Segala sesuatu kemungkinan itu bisa terjadi pada waktu itu. Cuman kita tetap tidak memusingkan itu kenapa positif lagi, enggak. Saya nggak ada gejala. Iya, karena saya sudah merasa lebih sehat pada waktu itu. Tapi kami memutuskan untuk keadaan yang lebih cepat supaya cepat sembuh. Akhirnya kami memutuskan supaya Papito ini dirawat di rumah sakit. Dan pada waktu itu kita memilih Rumah Sakit Bunda Tamrin untuk tempat kita isolasi. Dan selama kita isolasi di rumah sakit, kita langsung diambil swab 2 kali, dan istri juga sama anak sama yang jaga juga di rapid di rumah ya. Di swab saya. Karena swab itu kan positif lagi. Nah saya kan kemarin udah negatif yang 3 dan yang 4 dan di Bandung yang negatifnya sekali lagi, dan saya itu ngotot kalau kali ini anak saya itu harus di swab, dan puji Tuhan diizinkan swab. Dan pada tanggal 14 Mei anak saya Tobias dan yang jagain anak saya itu, kami bertiga itu akhirnya di swab. Dan hasilnya itu keluar tanggal 22 Mei, dan puji Tuhan kami bertiga hasilnya semuanya negatif. Selama saya isolasi di Rumah Sakit Bunda Tamrin, saya kan menjalankan swab 2 kali di sana, dan puji Tuhan juga tanggal 23 Mei hasilnya sudah keluar, dan dua-duanya hasilnya sudah negatif dan dinyatakan sudah sembuh dari COVID-19 dan boleh pulang ke rumah. Iya. Nah mungkin banyak yang bertanya apa sih yang kamu makan selama ini gitu kan. Jadi yang pertama itu kami makan vitamin C, vitamin E, vitamin D, dan vitamin tambahan lainnya. Juga ada suplemen lain yang kita konsumsi, ada sumber nutrisi lain yang tinggi protein ya. Terus di samping itu juga kita lebih sering makan buah, minum jus, dan air jahe itu paling sering kita buat, jahe merah sama serai campur lemon, campur gula merah. Dan juga madu juga ya Pak ya. Iya. Dan juga setiap hari kita konsumsi madu. Ya, konsumsi madu. Artinya itu semua makanan itu untuk menjaga daya tahan tubuh kita supaya tetap fit dan menjaga imunitas tubuh kita. Kami akan sampaikan beberapa hal ya yang kita alami dan berdasarkan pengalaman kita yang kita lakukan selama menghadapi COVID-19 ini adalah yang pertama itu masalah penerimaan. Itu memang kita harus terima bahwa memang kita sudah positif COVID. Kita harus ikhlas gitu bahwa memang ya yang kita alami itu adalah semua atas izin Tuhan. Dan yang kedua,
happy. Dan bahkan memang banyak teman-teman yang tidak menyangka kalau kita itu mengalami hidup bersama COVID selama hampir 2 bulan. 2 bulan. Karena mereka tuh bilang gini, masa sih kakak COVID selama ini masih share IG story, masih share tentang kehidupan kakak seperti biasa. Terus yang ada juga yang bilang, ya kalian kok keren kali, nggak ngeluh, nggak sedih, tapi tetap melakukan kehidupan seperti biasa gitu, dan kalian tetap happy buat IGTV, buat video, main gitar sama-sama gitu. Dan ternyata itu adalah kunci. Kalau happy itu kita tuh bisa menaikkan imun tubuh kita. Itu kenapa kami selalu semangat buat video baru ya Pak ya. Iya, video baru. Iya, dan komunikasi ya Pak ya. Iya. Dan yang kami rasakan itu juga selama ini yang cinta kasih keluarga itu sangat membuat kami happy juga. Happy ya. Karena Begitu setiap hari itu kita diteleponin, ditanyain kabar. WA, Iya. Kita kasih keluarga dan teman-teman kita ya Pak Dan ya. teman-teman kita. Ya, semuanya itu benar-benar membuat imun kita itu meningkat. Iya. Gitu. Jadi kami berpesan juga, kalau kita tahu orang kena COVID itu, tolong jangan dijauhin. Tolong jangan dijauhin. Apalagi sampai dikucilkan. Iya. Jangan. Nah, yang ketiga adalah tetap mematuhi protokol yang Dianjurkan pemerintah. Iya. Mulai dari pakai masker, sering cuci tangan, semprot dengan desinfektan. Iya. Terus memang ya kita juga harus standby-kan ya hand sanitizer mungkin. Ya, vitamin juga ya, itu vitamin juga yang paling penting untuk tubuh kita. Iya. Mungkin itu yang bisa kami sharingkan pada kesempatan kali ini. Tapi satu quote dari kami, Kita tidak bisa memilih kita mau sebagai ODP, PDP ataupun positif corona, tetapi kita bisa memilih untuk berjuang melawan COVID-19. yes. Ketika saya bisa kena, kami bisa kena, kalian juga bisa kena. Untuk itu, mulai saat ini, mari kita lebih waspada, jangan meremehkan COVID-19, jangan juga terlalu khawatir yang berlebihan, tetapi tetap jaga diri, physical distancing, jaga kesehatan, jauhi keramaian, dan tetap berdoa Berdoa kepada pada Tuhan. Tuhan. See you. Terima kasih.